Babul mawaqit, jelas. Ini kecepatan kita dalam 850 km per jam. Ketinggian 39.000 kaki. Terus. Babul mawaqit maktubat khamsun. Asuru wa awal waqtiha idza zalat asy-syamsu wa akhiru nasiru li kulli syai'in mithla siwa dhilli siwa. Itu yang pertama, zuhur. Waktunya dengan gelincir matahari. Akhirnya masiru zilli kulli syai', berlakunya tiap segala bayangan mitlahu seumpamanya selain daripada zillu az-zawal. Jadi kira-kira dengan ukuran daripada tiang naik ini ada berapa meter? Ya 1,5 meter kurang lebih. Katakan saja dengan pohon kayu, katakan saja dengan pohon kelapa, katakan saja dengan sebuah kereta, katakan saja dengan tongkat. Apa saja yang kita dirikan. Jadi saat ketika dengan tongkat kita dirikan, kalau pada waktu matahari sedang berada di pertengahan ufuk langit, ya tidak ada bayangan. Ya tidak ada bayangan, matahari di tengah. Nah, pada waktu matahari tergelincir, ada bayangan sedikit. Dengan adanya bayangan tadi itu, itulah yang disebut dengan zawalus syamsi atau zilluz zawal. Bayangan gelincirnya matahari. Jelas. Nah, sekarang, saat ketika dengan matahari semakin jauh, tentu dengan ukuran juga semakin memanjang. Kita tengok, kalau ternyata dengan ukuran tongkat tadi itu 10 meter menjulang ke atas, sedangkan dengan bayangannya juga dengan ukuran yang sama, 10 tingginya, 10 juga bayangannya. Dengan demikian, berakhir waktu zuhur. Kalau sudah lebih daripada ukuran yang 10, tingginya tongkat 3 meter, tingginya bayangan 3 meter, itu detik yang terakhir daripada waktu zuhur. Kalau lebih daripada 3, itulah yang disebut dukhul waktil asri. Dengan demikian masuk waktu zuhur, waktu asar. Qala siwa, selain daripada zilliz zawadi, bayangan di waktu gelincir matahari. Wal asru, permulaannya itu adalah akhir waktu zuhur, akhirnya dengan terbenam matahari. Lakin idza sara zillu kulli syai'in mithlaihi, akan tetapi kalau tiap bayangan itu menjadi 2 kali ganda, maka berakhirlah waktu ikhtiar, waktu yang terpilih. Dan bagi waktu al-jawaz, maghrib, permulaannya dengan terbenam matahari, kemudian memanjang dengan ukuran kita mengambil air wudhu, menutup aurat, azan dan qamat, sembahyang 5 rakaat mutawassitatin. Ini pendapat yang disebut dengan qaul jadid, dan ini dhaif. Pendapat ini dhaif. Bagaimana? Yang mengatakan waktu maghrib hanya dengan ukuran kita melaksanakan sembahyang 5 rakaat, tambah dengan sebelumnya menutup aurat, menghadap kiblat, azan dan qamat, katakan saja dengan jumlah keseluruhan itu tidak lebih daripada 15 menit. Jadi dengan hitungan waktu, setelah tenggelamnya matahari tambah 15 menit, waktu maghrib sudah berakhir. Ini pendapat al-jadid. Al-qaulul qadim mengatakan waktunya berkelanjutan sampai hilang warna merah di langit yang disebut dengan asyafaqul ahmar. Terus. فإن أخر الدخول فيها عن هذا القدر عصية وهي قضاء وإن دخل فيه فله استدام منها إلى غيبوبة شفق أحمر. Ini masalah. Sekarang waktu sempit. Salatu khairun minan naum. Kita tak bangun. Dalam hati syaitan juga bisikin kita, tidur lebih senang dari sembahyang. Nah, walailun tawil, tidur malam masih panjang, tidur malam masih panjang. Begitu nasihatnya syaitan waktu kita sedang tidur. Dan ini kalau musim panas tidak ada masalah, memang kita boleh tidur. Tapi coba kalau musim sejuk, ya Allah, untuk menanggalkan selimut itu suatu pengorbanan yang luar biasa, mujahadah. Subuh bukan senang, apalagi kalau di musim sejuk. Jadi tambah lagi pemanas tak ada, penghangat tubuh pun juga tidak ada. Yang paling sedap dalam selimut. Sebab kalau kita terkeluar daripada selimut, terus kita masuk ke dalam selimut kembali, untuk menghangatkan suasana di dalam itu memerlukan waktu 15 menit lagi. Jadi kita tak mau keluar. Ya, pernah kan sudah pengalaman kan musim sejuk? Tunggulah 3 bulan yang akan datang. Kita balik kepada waktu itu, rasakan lagi musim sejuk bulan Januari nanti. Masya Allah, asap keluar. Allahu Akbar, dinginan kita pada waktu itu. Masalah yang kita masalahkan sekarang, bangun subuh tengok waktu, Masya Allah, tabarakallah, sekarang subuh, azan subuh pukul 5 kurang sesuku. Jadi bagaimana kalau kebetulan dengan kita bangun pada pukul 6. Pada pukul 6 kira-kira daripada hitungan waktu subuh tidak lebih daripada 15 menit.
Jadi sepatutnya dengan kita dalam hitungan waktu 15 menit kita sudah boleh melaksanakan sembahyang subuh secara sempurna, tapi kita tidak. Jadi di waktu bangun berwudu, setelahnya itu takbir, Allahu Akbar. Ini maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Suasana semakin cerah, semakin terang. Kita masih wa ma liyala a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Sudah keluar lingkaran matahari. Salamun qawlan min rabbir rahim. Keluar sudah separuh matahari. Ini sampai bila nih tak tahu bagaimana hukumnya. Nah, ini masalah kita. Bagaimana hukumnya kalau kebetulan dengan seseorang sembahyang di akhir waktu fala hustimmadatuha fala hustidamatuha, maka dia boleh mengistidamahkannya, melanjutkannya yang walaupun sampai berakhir waktu sembahyang. Yang tak boleh menangguhkan sembahyang daripada waktunya. Jadi kesimpulannya macam ni. Bangun. Tinggal 1 menit saja lagi habis waktu. Cepat-cepat takbir. Allahu Akbar. Begitu takbir baca Fatihah, belum lagi habis rakaat yang pertama, matahari sudah terbit. Bagaimana hukum sembahyang kita? Kalau kita dapat 1 rakaat, tunai. Kalau kurang daripada 1 rakaat, qadha. Permasalahan hukum. Bolehkah dengan kita melanjutkan sembahyang sampai pukul 8 pagi? Silahkan saja, dan itu tidak mengapa. Satu masalah. Masalah yang berikutnya sudah saya sebutkan dahulu pada pertemuan kita yang pertama. Tak boleh dengan kita menangguh-nangguhkan sembahyang kalau kita terlambat bangun. Bangun pagi, waktu masih baki 5 menit. Jangan bros gigi, kumur-kumur tidak perlu, istinzak tidak perlu, bros gigi tidak perlu. Kalau perlu, kalau kebetulan dalam keadaan junub, terjun langsung sembahyang Allahu Akbar. Kenapa? Supaya jangan sampai menjadi qadha. Ini masalah. Jadi kalau kebetulan nanti dengan kita balik, di malam hari itu kita dengan bini, kita dengan istri, kita dalam keadaan junub, bangun pagi pada pukul 6, 5 menit lagi habis waktu. Ini macam mana caranya? Kalau mandi seperti biasa, basuh kepala dulu, kemudian dengan ketiak, kemudian dengan yang di situ, sapu, gosok. Ini memerlukan waktu setengah jam, habis waktu. Waktu bagi 5 menit saja. Kita manfaatkan waktu sedapat mungkin. Jadi bagaimana caranya? Yang paling senang mandi junub itu adalah mandi dengan menyalam. Cut, masuk. Bukan bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Itu doa mau tidur. Doa mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke dalam air. Berhenti sejenak. Yang dengan kita berniat di dalam hati. Sengaja aku mandi junub. Wajib karena Allah Ta'ala. Keluar. Kan tadi kita cukupnya pakai kain kan? Kita pakai kain atau pakai celana panjang. Jadi dengan kain kita saat itu tertutup pusat sampai ke lutut. Itu sudah cukup untuk kita menutup aurat. Dengan keluar daripada kolam renang tadi itu, amanah arah kiblat, hadap kiblat, sudah boleh kita sembahyang pada waktu itu. Tujuannya untuk kita mengejar waktu. Allahu Akbar. Masih basah, tak ada masalah. Ada dalil mengatakan kalau basah tak sah sembahyang? Tak ada. Basah tak basah dengan kering sama saja. Yang penting sembahyang. Kalau ada yang melakukan semacam itu elok sekali. Jadi ala kulli hal kebanyakannya itu menangguhkan sembahyang daripada waktunya dalam keadaan yang seperti itu. Qala babul mawaqit wal isya'u wa awwaluhu ghuyubatu syafaqil ahmad, dengan tenggelamnya warna merah di langit atau kemerah-merahan di langit. Wa akhiru, dan akhirnya al-fajrul shadiq, lakin idza madha thuluthul lail, akan tapi kalau berlalu sepertiga malam berarti telah berakhir waktu ikhtiar. Wa baqiyal jawazu, dibetulkan. Wa subhu wa awwalul fajrul shadiq wa akhiru tulu'u syamsi, walakin idza asfara suasana sudah menjadi terang benderang. Kharaja waqtul ikhtiyari wa yabqal jawazu, sembahyang subuh bermula daripada fajrul shadiq dengan suasana terang di ufuk langit sampai terbitnya matahari. Akan tetapi kalau suasana sudah menjadi terang benderang seperti siang tapi matahari masih belum terbit, berarti telah berakhirlah waktu ikhtiyar. Wal afdalu ayyusalliya awalal waqti, kecuali sembahyang zuhur pada musim panas dan kecuali dengan sembahyang isya pada tiap malam. Insyaallah itu akan kita kerjakan nanti. Qala wa yahsulu terus ويحسن بأن يشتغل أول دخوله بالأسباب كطهارة وستر عورة وأذان وإقامة ثم يصلي. Itu makna daripada tahsil awalil waqt.
Wa yahsulu ay awalul waqti. Apakah kira-kira maksud daripada kita melaksanakan di awal waktu, melaksanakan sembahyang di awal waktu, harus kita berwudu, harus kita berpakaian, harus kita melaksanakan segala perkara yang disyaratkan itu sebelum masuk waktu sembahyang? Tidak. Jadi kalau kebetulan begitu masuk waktu terus kita berwudu, berpakaian, hadap kiblat, azan qamat, rawatib yang sebelumnya kita kerjakan, itu berarti dengan kita telah memperoleh melaksanakan sembahyang tepat pada waktunya atau di awal waktunya. Qala wa yahsulu sadri auratin wa azanin wa iqamatin summa yusani wa istasna dhuhru fa yusanul ibradu, maka disunatkan kita menunggu masa naum. Al-ibrad menangguhkannya, asal daripada ibrad menunggu masa sejuk. Fi syiddatil hari, seperti di Mesir. Bi baladil harin liman yamdi ila jama'atin ba'idatin. Syarat-syaratnya satu, di musim panas, masih ada tempat di dalam. Yang kedua, di negara yang panas, di musim panas, bagi seseorang yang akan melaksanakan sembahyang berjamaah yang jauh daripada tempat kediamannya, di samping tidak ada sesuatu yang menaungi di waktu dia keluar. Jadi 5 syarat untuk kita dituntut menangguhkan sembahyang zuhur daripada waktunya. 1, di musim panas. Yang kedua, di negara yang panas. Ketiga, berjamaah. Yang keempat, jauh. Yang kelima, tidak ada penaung. Jadi maknanya kalau seperti kita ke masjid tidak, kita tangguhkan juga. Ustaz, saya dulu ngaji di rumah Melaka, ada keterangannya di situ, disunatkan kita menangguhkan sembahyang zuhur. Nah, itulah yang saya amalkan saat ini. Kita kata sekarang musim hujan, apa menangguhkan sembahyang zuhur? Menangguhkan sembahyang zuhur musim hujan, musim panas. Di Malaysia tidak berlaku, di Indonesia tidak berlaku. Atau juga dengan sahabat kita tadi itu sembahyang sendirian, dia berlaku kepada orang yang akan melaksanakan sembahyang secara berjamaah. Qala baisanul ibradu wala safi tariqi kinun, dan tidak ada di jalannya kinun, naungan atau dengan tempat yang teduh yang menaunginya, yuzilluhu fayu'akhiru hatta yasira lil hitani dhillun, sehingga ada bayangan dengan tembok-tembok yang dilaluinya. Fa'infuk idha syartun, apabila tidak lengkap, apabila kurang daripada syarat-syarat yang disebutkan di atas, itu tidaknya tiada. Apabila berkurang daripada 5 syarat yang disebutkan di atas, maka disunatkan kita menyeberangkannya. Terus, masalah hukum. Duna rakaatin artinya kurang daripada 1 rakaat. Kalau berlaku sembahyang fardu yang kita laksanakan hanya 1 rakaat saja di dalam waktu, sedangkan dengan yang selebihnya di luar, satu masalah. Masalah kedua, yang berlaku di dalam waktu duna rakaatin, keluar kurang daripada 1 rakaat, sedangkan dengan yang bagi itu di luar waktu, fakulluha qada'un. Atau yang di dalam waktu itu adalah 1 rakaat atau lebih, maka dengan yang walaupun di luar, kesemuanya ibadahlah tunai. Terus, lakin yahrum ta'ammud ta'khir yani waqti haram, yang walaupun waktu kita menonton Rivaldo atau dengan Ronaldo atau dengan siapa saja. Ustaz, Rivaldo bukan tiap hari main, Ustaz. Ini kalau seandainya sampai ketinggalan, ya Allah ya Arhamar Rahimin, lebih elok kiamat berlaku daripada kalau tidak menonton Rivaldo dengan Ronaldo. Kita kata ya, tak ada masalah, nonton boleh saja. Nonton boleh saja, bukan tak boleh. Siapa saja main, silakan. Tapi kalau sampai disebabkan karena kita menonton, disebabkan karena kita dengan hiburan, apa saja sebutannya, sebut saja dengan warnet, sebut saja dengan internet, sebut saja dengan komputer, sebut saja dengan tulisan, sebut saja dengan puisi, sebut saja dengan hiburan, apapun yang ingin kita sebut, kalau sampai menyebabkan waktu sembahyang akan terlengahkan, hukumnya haram. Dan lebih haram lagi kalau seandainya di Mesir, dan lebih haram lagi hukumnya kalau itu berlaku dengan seorang mahasiswa atau mahasiswi. Terus, wajib qabul. Nanti kita tak tahu waktu. Nanti kata dia, Ustaz, waktu dah masuk. Kalau memang dia tengok matahari dah terbit, kalau dia tengok matahari sudah tenggelam, okey, itu maknanya an-musyahadatin, maka wajib kita menerima pernyataannya. Au an-ijtihadin. Jadi saya kata, ente mengatakan waktu sembahyang sudah masuk itu berdasarkan apa saja? Ijtihad. Kita kata tidak lanjut. Fala yajib qabuluh walil a'ma, dan bagi orang yang buta atau bagi orang yang melihat tapi lemah, tidak sanggup berijtihad, tidak tahu cara-caranya, dia boleh bertaklid dan qadiri alaihi alal ijtihad. Bagi orang yang tidak tahu waktu, boleh berijtihad kepada yang tahu, boleh bertaklid kepada yang tahu. Walil a'ma
Fayajuzu dan dibolehkan dengan kita berpedoman kepada muadzin yang thiqah. Muadzin harus thiqah, khususnya bulan Ramadan. Allahu akbar. Ini kawan ni masyaallah tabarakallah. Dibangunkan tak mau bangun, nasi sahur sudah dingin. Yalla sahur. Ikhwan, yalla gong, sahur. Masih ada setengah jam lagi. Ya Allah. Jadi dia bisa bangunkan lagi. Kita dah letih. Jadi macam mana caranya? Pasang mic di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun terperanjat bangun. Masya Allah, tabarakallah. Apa tujuannya? Tidak lebih tujuannya untuk membangunkan kawan. Apa hukumnya azan pada itu? Hukumnya haram. Haramnya besar lagi. Apalagi kalau kebetulan dengan teman kita sedang menang. Sedang berehat di situ. Masya Allah, tabarakallah. Kemarin di waktu sahur dia tidak bangunkan kita. Kita mau bayar hutang dia itu. Cuma cara kita membayar, sebab rata-rata dengan kawan-kawan kita sembahyang di musala, sembahyang di surau yang ada di rumah negeri. Jadi pada waktu itu dengan teman kita yang tak dibangunkan waktu sahur, dia puasa langsung atau puasa tanpa sahur. Akhirnya teman kita tadi itu untuk membalas dendam dengan teman-temannya, kira-kira jam seperti ini kawan-kawan sedang asing di situ, makanan segala-galanya sudah siap lengkap dihidangkan, dia pun juga buka mic di sini terus ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah malaikat sumtu wa bika amantu, Allah rezeki aftar tutup di situ semuanya. Akhwat pun juga ikut juga situ semuanya makan. Setelah selesai, tunggu, buka jendela, tengok waktu, Masya Allah, tabarakallah, masih siang. Itu kira-kira bagaimana? Alhamdulillah, tergaya hutan saya. Dia pun juga ketawa saja lagi. Katanya, saya kemarin puasa tanpa sahur, sementara dengan kalian berbuka puasa sebelum waktu. Saya tak wajib qadha, hang semuanya kena qadha. Itu pintar tapi bodoh. Qala, selesai. Untuk menipu itu tak payah kuliah lah. Untuk menipu itu senang saja. Dimanapun kita boleh menipu. Terus. Wa yajuzu i'timadu ma'din sifatin 'arifin wa dikin mujarrabin. Fa in faqada al-a'ma' al-basir mukhbiran ijtahada bi wirdin wa nahwi. Qala wa in amkanahuma qala fa in faqada al-a'ma' al-basir mukhbiran ijtahada bi wirdin. Kalau kebetulan dengan seorang buta, seorang a'ma' atau dengan yang melihat tidak berjumpa dengan seseorang yang memberitahukan tentang waktu, tadi kita boleh berpedoman dengan muadzin yang thiqah, yang mengenal waktu, atau dengan dik ayam jantan yang terlatih, mujarrab, yang biasanya ayam itu akan berkokok pada waktu masuk. Qala ijtahada bi wirdin wa nahwi. Si yang ketiadaan mukhbir tadi itu boleh berijtihad dengan wirid atau dengan yang seumpamanya. Wa in amkanahum yaqinu bi sabri, yang walaupun dengan kedua-duanya boleh meyakinkan waktu dengan bersabar. Fa in tahayyara, kalau dengan kedua-duanya itu dalam keadaan kebingungan, sabara hatta yazunna, sehingga mengira waktu sudah masuk. Fa sallaya bila jihadin, kalau sembahyang tanpa ijtihad, dengan sembahyang tersebut wajib diqadha, yang walaupun bertepatan tepat dengan waktunya. Yang walaupun dengan sembahyang tadi itu dilaksanakan tepat pada waktunya. Wa in madha min awalil waqti ma yumkinu fihi shalat. Ini masalah untuk akhwat di bawah dan juga untuk kita di atas, tidak ketinggalan. Kalau masuk waktu sembahyang, di mana dengan hitungan waktu setelah azan dikumandangkan la ilaha illallah. Jadi kita tadi itu masih asik cuci pakaian ala dahulu tradisional. Najis sembahyang dulu, nanti sembahyang masih boleh ditangguhkan. Yang goreng-goreng ikan, atau juga memasak, atau sibuk dengan kesibukan apa saja, atau lebih daripada bersoleh. Begincu sekali, masih tak puas, sapu. Gincu lagi sekali, dijilat-jilat lagi, tak puas juga, sekali lagi. Azan sudah selesai. Sementara dengan istri kita masih berdandan, hias. Atau dengan kita masih memaskan rambut,
masih bersolek, masih berdandan, atau apa saja sebab musababnya, yang secara kesimpulannya, saat ketika dengan sembahyang yang ditangguhkannya tadi itu, di saat dia akan melaksanakan sembahyang, terus kedatangan darah haid. Apa hukumnya? Jadi permasalahan kita sekarang, masuk waktu pukul 1 tengah hari. Setelah selesai azan dikumandangkan, atau setelah masuk waktu yang sepatutnya dia sudah sembahyang, tapi ternyata dengan sembahyang dia tangguhkan. Ada kesempatan sembahyang daripada pukul 1 sampai pada pukul 1 15 menit. Jadi 15 menit cukup untuk melaksanakan sembahyang zuhur, tapi dia tidak menggunakannya. Yang sehingga pada pukul 1:20 menit darah haid keluar. Atau laki-laki menjadi gila atau juga menjadi pitam. Bagaimana dengan sembahyang tadi itu? Wajib diqadha setelah dia bersih dan wajib diqadha setelah dia sedar. Terus qala ini masalah lain. Qala wa madha awalul waqti fatatil maktubatu bi'udrin wa in madha min awalil waqti ma yumkinu fi salatu fajunna gila aw hadar wajib al-qadha. Wa man fatatil maktubatu, dan barang siapa keluputan sembahyang fardu dikenakan kena udzur, maka disunahkan bersegera melaksanakannya atau mengqadhanya. Tapi kalau keluputan sembahyang karena tanpa udzur, kalau keluputan sembahyang tanpa udzur, maka diwajibkan bersegera menunaikannya. Ini masalah selalu ditanyakan di bulan Ramadan. Jadi permasalahan kita sekarang, apakah boleh dengan seseorang melaksanakan sembahyang sunat di bulan Ramadan sedangkan dia masih punya salat qadhaan? Ada pendapat mengatakan tidak boleh selama dengan qadhaan wajib masih belum terlaksana. Ada pendapat mengatakan boleh saja selama dengan sembahyang tersebut itu masih boleh kita tangguhkan. Jadi dengan catatannya begini, kalau kebetulan seseorang itu meninggalkan sembahyang secara sengaja, secepat kilat dia wajib melaksanakannya, wajib mengqadhanya. Tak boleh ditangguh-tangguhkan dengan urusan apa saja. Tapi kalau ternyata tertinggalkan sembahyang karena udzur, disebabkan karena tidur, disebabkan karena kelupaan, selepas dia bangun dan selepas dia sedar, dia tidak wajib melaksanakannya secara segera. Qala rahimahullahu ta'ala wa in fatat bighairi udhrin wajabal fawr wa shaumu kas-salati wa yahrumu talafihi, dan diharamkan kita menangguhkan puasa sampai kepada Ramadan yang berikutnya. Wa yusanu tartibul fawaid, disunatkan kita menyusun sembahyang qadhaan. Tertib artinya melaksanakan secara beratur. Maghrib, kemudian isya, kemudian subuh, kemudian zuhur, kemudian asar. Jadi kalau kebetulan dengan seseorang itu sembahyang tidak sembahyang selama tidak kurang daripada 3 hari. Pergi longsor, tak ada salat. Tangkatrin, tak pernah sembahyang. Sambung dengan masa matru, tak sembahyang. Pergi asyud, tak sembahyang. Pergi kemana? Tak sembahyang. 2 hari 2 malam dalam perjalanan tidak pernah mengenal sembahyang. Makan, minum, tidur, berjalan, mancing ikan. Makan, minum, tidur, jalan, mancing ikan. Itu saja kerja dia selama 1 minggu. Sembahyang tak termasuk dalam jadwal, mancing ikan saja. Sudah saya ceritakan dahulu, di Malaysia ramai orang yang mancing ikan tengah malam atau waktu malam. Jam 9 malam, jam 10 tuh di kepala batas. Kalau di kedai di kepala batas itu mancing ikan pukul berapa? Pukul 12 tengah malam. Ikan sedang tidur, dia memancing. Kata ikan besoklah. Apa nanti sekarang dia bertiga mau berehat? Tadi ikan yang mau mati umpan tak mau. Jadi dia juga tak terdiam. Kata ikan rezeki Allah yang jamin. Kalau lah sekarang ada ikan, ada lauk atau juga ada umpan pun, tidak mesti saya tak akan makan besok malam. Akhirnya dia tidak mau makan pada itu. Jadi dengan manusia kadang-kadang begitu keadaannya. Selama 5 hari tidak sembahyang. Jadi bagaimana dengan sembahyang yang harus diqadha? Dia orangnya rajin. Di waktu mengqadha sembahyang yang 5 hari berturut-turut tadi itu harus diqadha secara tertib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tak boleh. Subuh 5 hari. Zuhur 5 hari. Asar 5 hari. Qunut 5 kali sembahyang. Mustahil. Allahumma hadina fi man hadait. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait. Apa ini? 5 kali salam dengan melaksanakan kunut pada rakaat yang terakhir, yang walaupun boleh tapi hukumnya makruh. Afdalnya macam mana? Subuh, kunut, zuhur, asar, maghrib, isya selesai untuk hari yang pertama. Begitulah selanjutnya. Terus sunat kita mendahulukan salat qadha daripada sembahyang yang tunai. Macam mana?
Katakanlah kemarin kita tak sembahyang asar dan kita akan qadha sekarang. Afdal kita sembahyang asar qadhaan dulu baru kita melaksanakan sembahyang yang tunai yang hari ini. Kecuali kalau pada waktu kita mendahulukan sembahyang qadhaan yang sekarang akan menjadi qadhaan kembali. Kalau macam itu tidak mengapa dengan kita memulai dengan salatul hadirah. Wa yajibu taqdimuha. Fa in syara'a fi faitatin. Kalau kebetulan dengan kita memulakan sembahyang qadhaan, menduga waktu masih panjang, ternyata waktu dah sempit. Tengok jam, mati. Tengok luar, masih dibimbangkan. Oke, kalau macam itu lazimi zikrullah. Untuk siapa nih? Perempuan saja kan? Lazimi zikrullah. Untuk akhwat kan? Kita apa ya? Yang disuruh senantiasa kekal dengan zikrullah itu untuk akhwat saja. Kalau macam itu tak masuk surga lah kita. Jadi secara lebih adil, wazkurullaha dzikran katsira wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Gimana nanti diganti dengan ayat yang semacam itu? Ya tak apa kalau seandainya diperuntukkan khas untuk akhwat, tak apa dengan lazimi. Tapi kalau seandainya kita juga duduk di sini, tak, bukan saya yang disuruh untuk akhwat saja. Akhirnya kita tidak berpikir. Ustaz di komentar terus macam itulah itu. Jadi permasalahan kita macam mana? Permasalahan kita di sini, qala kita sembahyang, usolli fardhu al-asri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, Allahu akbar, qadaan. Sembahyang rasa besar dengan waktu masih panjang. Ternyata dengan kita diberitahukan oleh teman kita, Assalamualaikum. Kawan kita salam, waktu kita sedang sembahyang. Nur, ayo cepat. Kita bilang, ya tunggu dulu. Arab, intazir lahzah. Kita kata, tunggu sekejap. Jadi pada itu dengan dia, kata dia, jangan tunggu sekejap. Ini 5 menit lagi habis waktu. Kita sedang melaksanakan salat qadha. Dalam keadaan seperti itu, seketika itu juga sembahyang kita tadi itu kita akhiri dan kita wajib melaksanakan sembahyang yang tunai. Ini kalau kebetulan meleset dugaan kita menduga waktu masih panjang ternyata sudah sempit. Kalau begitu akan kita hentikan sembahyang qadhaan dan kita ganti dengan sembahyang al-hadirah. Wa man alaihi fa'itatun. Seseorang yang mempunyai salat qadhaan kemudian menemukan dengan jamaah al-hadirah qaimah sedang dilaksanakan, maka disunatkan dia mendahulukan sembahyang qadhaan yang walaupun sendirian kemudian dia ikut jamaah. Wa man nasiya salatan fa aktsaratan, barang siapa kelupaan satu sembahyang atau lebih daripada sembahyang yang 5 waktu tapi dia tidak tahu dengan sembahyang yang mana yang dia tinggalkan, maka dia wajib melaksanakan sembahyang 5 waktu dengan meniatkan qadhaan tiap sembahyang yang dilakukannya. Saya ada satu qadhaan, tapi saya tapas di sembahyang qadhaan yang saya tinggalkan itu yang mana? Satu, apakah zuhur atau asar atau isya? Jadi bagaimana hukumnya? Kalau dia kata saya meninggalkan salah satu daripada sembahyang yang 4 rakaat, tapi yang saya tak pasti apakah zuhur, asar atau isya, kita katakan ketiga-tiganya Anda kena buat. Ustaz, kemarin tuh saya tak sembahyang, tapi saya tak pasti yang mana satu. Apakah itu zuhur, apakah maghrib, apakah subuh? Kita katakan Anda wajib melaksanakan kelima-limanya. Ustaz, macam mana kelima-limanya? Saya tinggalkan hanya satu saja. Saya kata itu bukan urusan saya. Kalau mau satu saja, ingatkan yang satu itu apa? Kalau kamu tak ingat, kamu kena dapat kelima-limanya. Itu tidak adil kalau sampai 5 qadhaannya, sedangkan yang tertinggal itu satu saja. Cukuplah satu. Oke, saya kata cukuplah satu. Kalau kamu kerjakan satu saja, terus kamu takbir dengan sembahyang fardu subuh 2 rakaat. Kata malaikat, sembahyang kamu sembahyang hang bukan subuh. Tahu tak? Maknanya sembahyang kita tak sah. Terus zuhur lagi, Allah Akbar. Kata malaikat bukan zuhur. Asar lagi, keliru lagi. Jadi untuk memastikan akan terlaksana yang satu tadi itu mau tidak mau kelima-limanya harus kita laksanakan.